Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fikri Farihin, MPDI, selaku dosen pengampu materi Tafsir Tarbawi di kelas 2B PIAUD IAI Al-Qadiri. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rafiah, NIM 202109648385. Di sini saya akan memaparkan kembali materi Tafsir Tarbawi, yakni pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual ini dapat ditafsirkan dalam surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dari ayat di atas, kita sebagai pendidik tidak boleh asal bicara. Maksudnya, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup sebagai bekal seorang guru. Jadi, kita juga sebagai guru tidak boleh melakukan tindakan tanpa dipikirkan terlebih dahulu, karena akan berakibat merugikan orang lain. Kita juga tidak boleh berpendapat hanya berdasarkan dugaan, karena itu tindakan yang sangat bohong. Kita tidak boleh menduga-duga. Kita harus bisa bersifat bertadabbur, atau kita bisa mencari suatu informasi yang lebih dulu sebelum kita memberikannya kepada orang lain. Lalu juga kita sebagai guru harus berhati-hati terhadap apa yang kita dengar dan kita lihat, juga yang kita rasa. Karena semua indera itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maksudnya ialah kita tidak boleh semena-mena kepada anak didik kita. Kita harus mengajarkan apa yang telah kita ketahui dan yang telah kita pelajari. Karena informasi yang kita berikan kepada anak didik kita itu akan diserap dan akan diamalkannya. Nah, bila mana kita mengajarkan sesuatu ilmu atau sesuatu pengetahuan yang kita tidak tahu menau asal-usul atau apa yang mendasari dari ilmu tersebut, maka kita sama saja memberikan hal yang buruk kepada anak didik kita. Karena anak didik kita akan mengamalkannya. Nah, seperti itu. Lalu, bila mana kita mengajarkan hal yang telah kita kuasai tentang suatu ilmu, contohnya kita mampu membaca Al-Quran dengan benar, lalu kita mengajarkannya kepada anak didik kita, lalu mereka mengamalkannya, bahwa itu akan membuat kita dapat pahala ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi kita harus sebaik mungkin memberikan pembelajaran tentang pengetahuan yang kita sudah tahu makna dan asal-usul dari ilmu tersebut. Lalu, maksud dari ketiga indera tersebut yaitu pendengaran, penglihatan, juga hati. Yang paling terpenting ialah telinga, yang mana telinga itu adalah salah satu indera yang dapat menyerap apa informasi yang telah kita berikan.
Nah, jadi melalui pendengaran itu ilmu akan masuk kepada kita atau kepada anak didik kita. Sehingga dari pendengaran tersebut pula ilmu yang didapat itu akan berbeda-beda tergantung siapa yang mendengarnya. Nah, lalu mereka juga akan berbeda menerapkannya seperti itu. Jadi, dari sinilah yang dimaksud bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasa itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Bila mana kita mengamalkan dengan baik apa yang kita dengar dan kita lihat, maka kita akan mendapat balasan yang baik pula. Lalu inti dari ayat ini ialah pendidikan intelektual dapat dilakukan menggunakan fungsi panca indera yang baik, yang mana telinga tadi adalah yang paling penting. Lalu pengetahuan yang lebih memberi kepuasan ialah pengetahuan yang diyakini oleh akal dan hati. Nah, cara penerapannya pada pendidikan dengan cara meningkatkan daya nalar, eksperimen, dan tanya jawab, juga berdiskusi, sehingga anak didik dapat berkembang dalam hal bahasa juga kognitifnya. Nah, jadi kita harus lebih aktif, namun tetap berdasarkan ilmu yang telah kita dapat yang sesungguhnya, yakni bukan dari dugaan atau asal bicara saja. Jadi kita harus berhati-hati agar apa yang kita berikan itu dapat menjadi ilmu bermanfaat dan juga akan kembali lagi kepada kita pahalanya sebagai guru. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.